I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Kungsi nih. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Dan juga Happy Valentine. Yeay, kasih sayang. Oke, Chinese New Year and Valentine. Nah, jadi yang satu uang, fulus, ya. yang satu lope. kasih. Waduh. Lope. Dan Sangat kita jauh ngerayain tuh Chinese New Year itu di rumah dengan keluarga yang kita sayang. Kayak Rasi Sinta juga bersama teman-teman Rasi Sinta tersayang. Oh iya, teman-teman dan Ya, juga boleh lah, keluarga. boleh. Oke. Baru di rumah aja ya. Betul di rumah aja ya. Boleh lewat Zoom, boleh virtual. Nanti yang video mana? Arti transfer kali ini. QR code. Ya. Kalau mau kirim angpau silakan nomor rekening di Oh, bawah ini. mohon maaf ya. Anak-anak harusnya terima ya. Oh iya betul. Oke. Ngomong-ngomong nih, kita hari ini mau ngapain nih di sini? Loh, hari ini kan Kita mau ngerayain Chinese New Year sama Valentine juga, sama-sama bareng-bareng anak-anak Jiki. Anak-anak mau ibadah, mau dapat berkat ya. Jadi berkatnya bukan hanya duit aja, tapi siraman rohani. Begitu betul? Betul sekali. Ya, contoh. ya tolong berikan berkat kepada saya ya. Sini ya. Oke. Kita mau nyanyi ya, Mas. Doa dulu Sebelum kali ya. itu kita mau Kita doa dulu ya. Mas Ari pimpin Yuk. kita dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa merayakan ada hari kasih sayang, hari raya Imlek kami bisa merayakan bersama keluarga, tapi terlebih hari ini juga hari Sabat, hari di mana kami merayakan kasih sayang Tuhan, kami merayakan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin, semua yang kami dengar, semua yang kami nyanyikan kiranya bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, karena hari ini hari raya Imlek, kita mau nyanyi lagu yang beda. Bedanya apa? Kita mau nyanyi plus belajar bahasa Mandarin. Ya. Masih balelo, it's okay. Oke, Ya. ikutin aja, nanti akan ada liriknya. Kita sama-sama belajar, oke? Oke. Lagunya Lausa akan nyanyi dulu dalam bahasa Indonesia, terus kita bisa belajar sama-sama bahasa Mandarin. Siap? Oke, semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. 在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人，从今直到永永远远。在耶稣里，我们是一家人。Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih.
kasih. 在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。从今直到永永远远，在耶稣里，我们是一家人。 Nah, adik-adik, kita mau belajar satu lagu lagi yang mungkin kalian udah tahu dan kita mau nyanyi bilingual dalam bahasa Inggris, terus kita nyanyiin bahasa Mandarin. Dan bahasa Indonesianya tentunya. Oh iya betul, ada Gitu. bahasa Indonesianya. Tapi kita karena kita merayakan bukan cuma Imlek ya, Betul. tapi kita juga merayakan hari Kasih sayang. kasih sayang, hari Valentine, dan kita mau mengingat bagaimana Yesus udah sayang sama kita. Dan kita tahunya dari mana? Dari Bible. Jadi kita mau nyanyi Jesus Loves. Yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesu, I want putra, Inyo生出告诉我，放小孩这主模样，我虽软弱主将传。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我，耶稣Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pagi ini kami sekali lagi boleh datang di rumah Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan juga hadir ketika kami bersama-sama berkumpul untuk boleh berdoa, untuk boleh mendengar firman Tuhan. Engkau juga siapkan hati kami, Engkau siapkan pikiran kami, sehingga kami juga Tuhan punya hati yang disiapkan untuk Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, dan tolong kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Gikits, apa kabar? Bertemu lagi dengan sekolah minggu pada hari ini. Kita hari ini akan mengadakan sebuah acara yang khusus sekali. Kenapa? Ada yang tahu? Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita baru saja merayakan hari apa? Hari Raya Imlek. Ya, 2 hari yang lalu kita merayakan hari Imlek. Hari Imlek itu adalah hari tahun baru loh. Tapi untuk orang-orang keturunan China. Karena mereka sejak ribuan tahun yang lalu sudah merayakan hari Imlek.
Kalau dalam bahasa Mandarin, biasanya ketika kita bertemu dengan orang tua atau sanak saudara, kita biasanya mengucapkan salam. Salamnya seperti ini, ya. Xinian Kuai-le, artinya tahun baru, ada sukacita yang baru atau ada kebahagiaan yang baru. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengganti dengan Xinian Meng-en, artinya tahun baru ada berkat baru. Karena kita percaya Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan. Tahun baru Imlek juga disebut Sinchun, artinya adalah musim semi yang baru. Karena negara-negara yang 4 musim, mereka ada 4 musim. Musim sekarang itu namanya musim semi, ketika semua tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga kembali bermekaran, dan mereka menikmati 1 tahun yang baru lagi, ya, seolah-olah ada kehidupan yang baru di tahun yang baru. Ini adalah permulaan musim semi. Di Indonesia tentu saja kita tidak ada musim semi, kita hanya musim hujan dan musim panas. Tapi sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, apalagi kita yang keturunan Chinese, kita tetap merayakan Hari Raya Imlek. Oh iya, hari ini juga ternyata ada hari spesial lainnya loh. Ada yang tahu hari apa itu? Hari ini adalah tanggal 14 bulan Februari, itu disebut sebagai Hari Raya Valentine. Nah, kalau tadi tahun baru Imlek itu asal-muasalnya berasal dari negara China. Tetapi kalau Hari Raya Valentine itu berasal dari negara mana ya? Ada yang tahu adik-adik? Itu adalah tradisi dari budaya barat, negara-negara yang ada di Eropa. Ternyata Valentine itu berasal dari nama seorang santo, ya, seorang pemimpin agama Katolik. Dia bernama Santo Valentine. Santo Valentine ini katanya terkenal sebagai seorang yang penuh dengan belas kasihan. Pada waktu itu ada Kaisar Roma yang bernama Kaisar Claudius II. Dia itu memerintahkan semua rakyatnya tidak boleh menikah. Alasannya kenapa? Karena semua laki-laki harus berperang. Zaman dulu itu masih zaman peperangan. Jadi setiap laki-laki harus berperang, harus dilatih, harus maju ke medan perang, dan tidak ada waktu untuk menikah. Nah, Santo Valentine ini dia 1 kali melanggar perintah raja. Dia menikahkan di gerejanya dia itu 1 pasang suami istri karena kasihan dengan mereka. Nah, karena peristiwa ini raja sangat marah. Raja kemudian menyuruh agar Santo Valentine dipenjara. Sampai dipenjara selama berbulan-bulan. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Santo Valentine tidak merasa sedih, tidak merasa takut. Dia malah berkenalan dengan putri dari penjaga penjara. Dia mengasihi putri penjaga penjara. Bahkan dia jatuh hati kepada putri penjaga penjara tersebut. Sampai beberapa waktu kemudian, raja memutuskan bahwa Santo Valentine ini akan dipotong kepalanya, akan dipancung kepalanya sebagai hukuman mati. Sebelum hukuman mati dilakukan, Santo Valentine menulis sebuah surat cinta kepada putri daripada penjaga penjara tersebut. Dia sangat mengasihi putri tersebut, dan dia menuliskan sebuah surat. Dia bilang, "From your Valentine," dari Valentinmu. Nah, itulah sebabnya tanggal 14 Februari sampai hari ini banyak orang di seluruh dunia merayakan hari Valentine. Karena surat cinta itu ditulis pada tanggal 14 Februari. Ya, itu sekilas tentang Hari Raya Valentine. Tetapi bukan hanya Santo Valentine loh yang punya kasih. Setiap kita anak-anak Tuhan seharusnya anak-anak yang saling mengasihi. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Tema hari ini adalah Tuhan Maha Kasih. Yuk adik-adik, kita buka dulu Alkitab kita. Langsung aja kita untuk membaca sebuah bagian firman Tuhan.
dari kitab Mazmur. Yang punya Alkitabnya di rumah, kita buka ya bagian firman Tuhan ini dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Lalu saya bacakan buat kita semua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita punya Bapa yang sayang, yang penuh dengan kasih dan sayang. Dia tidak selalu menuntut dan tidak mendendam. Adik-adik, dalam hidup kita sering kali merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Tuhan itu di mana ya? Nggak kelihatan. Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Ada? Saya juga belum pernah lihat Tuhan loh. Karena Tuhan itu memang tidak terlihat, tetapi Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu tahu apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita makan, apa yang kita pelajari di sekolah, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di jalan. Tuhan kita selalu tahu, karena Dia adalah Tuhan yang selalu melihat. Dan Dia selalu memelihara dan menjaga kita, walaupun kita tidak tahu Tuhan kita ada di mana. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang katanya tidak mendendam. Maksudnya apa? Dia selalu mengampuni kesalahan kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, Tuhan tidak mendendam. Dia pasti marah dong. Dia tidak suka kalau anak-anaknya sering berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan bilang ketika kita mau mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan membuang jauh-jauh dosa kita seperti ke dalam laut, dan tidak pernah Dia ingat-ingat lagi. Lause pernah ingat waktu kecil, Lause itu sering jadi anak yang nakal loh. Siapa di sini? Coba kalian yang suka nakal. Waktu Lause umur kira-kira 4-5 tahun, waktu itu Lause belum sekolah. Lause itu sering ngambek sama papa mama. Siapa di sini yang kalian juga di rumah sering ngambek loh sama papa mama? Kira-kira itu baik gak? Ngambek sama papa mama itu kira-kira dosa atau enggak ya? Marah-marah sama papa mama, mama jahat, papa jahat. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Kalau kita marah-marah, kita ngamuk, kita ngambek, itu juga dosa. Oh iya, Lause inget juga tuh waktu kelas 3 SD, Lause juga pernah nyontek. Siapa di sini yang kalau di sekolah ulangan suka nyontek? Ayo, kalian sekarang kan online ya. Kalau online mungkin juga nyontek. Nyonteknya ke buku kalau lagi tes. Lause waktu kelas 3 SD itu, waktu itu ada ulangan dan Lause lupa satu jawaban. Nah, waktu Lause lihat, sebelahnya Lause sudah selesai. Lause lirik tuh jawaban nomor 8 kalau nggak salah. Lause lupa itu jawabannya apa. Waktu Lause lihat, teman Lause yang di sebelah langsung teriak, "Bu Guru, Lani nyontek!" Lause deg-degan, Lause takut. Karena Lause takut ketahuan sama ibu guru. Ibu gurunya datang, terus tanya, "Betul Lani nyontek?" Lause langsung bilang, "Enggak Bu, aku enggak nyontek." Tapi ibu gurunya lebih percaya sama aku loh daripada sama temanku itu. Karena teman sebelahku itu terkenal sebagai anak yang nakal, dan Lause selama ini terkenal jadi anak yang baik. Lause aman.
Lause udah nyontek, bohong lagi. Kira-kira dosa bukan? Dosa. Siapa di sini coba yang kalau lagi ulangan suka nyontek juga? Tidak baik ya, jangan contoh Lause ya. Nah, tapi Lause percaya ketika Lause berdoa, Lause minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa Lause. Oh iya, waktu kelas 4 SD, Lause juga pernah mencuri loh. Siapa di sini yang pernah mencuri? Ayo adik-adik, siapa yang suka mencuri? Angkat tangannya, ada? Mencuri itu tidak baik. Karena 10 hukum, ada salah satu hukum yang berkata jangan mencuri. Waktu kelas 4 SD itu Lause pengen jajan. Habis papa kalau kasih uang jajan pelit sih, ngasihnya cuma dikit, gak cukup buat Lause jajan. Nah kalau papa sore-sore pulang kerja, Lause tahu tuh papa biasanya taruh uang di mana. Dia biasanya taruh uang itu di saku celana bagian dalam. Nah waktu papa lagi mandi atau papa lagi tidur istirahat, pelan-pelan Lause cari celananya papa. Terus Lause ambil selembar uang 1.000. Zaman dulu uang 1.000 itu besar loh. Dan Lause seneng karena bisa jajan banyak. Biasanya Lause dikasihnya cuma 100. Sekarang Lause bisa jajan 10 kalinya dapat uang 1.000. Tapi Tuhan tahu nggak kalau Lause mencuri? Tahu. Papanya Lause nggak tahu. Lause juga nggak bilang-bilang. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau Lause sudah mencuri uang dan itu dosa. Tapi ketika Lause berdoa minta ampun, Lause percaya Tuhan Yesus pun mengampuni dosa-dosa Lause. Sekarang ketika kita di rumah, mungkin papa mama nggak tahu dosa yang kalian lakukan. Kalian mungkin berbohong, kalian mungkin pernah menyontek, kalian juga mungkin pernah mencuri kayak Lause, kalian juga mungkin seringkali nggak nurut sama papa mama, tiap hari cuma main games. Tuhan tahu dosa-dosa kalian. Tetapi ketika kita mau meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan bilang aku mau mengampuni kamu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diampuni, kita harus belajar mengasihi seperti kasih Tuhan. Lause hari ini percaya dosa-dosa Lause sudah diampuni Tuhan. Dan sekarang Lause mau jadi anak Tuhan yang baik. Siapa di sini yang juga mau kayak Lause? Mau jadi anak Tuhan yang baik? Kalau ada dosa mau minta ampun sama Tuhan. Ada? Kalau ada, mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa minta ampun. Dan Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan setelah itu kita harus bertobat. Maksudnya bertobat apa sih? Kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalau misalnya dulu suka nyontek, sekarang nggak nyontek lagi. Malah kita misalnya rajin belajar. Kita bantu teman-teman yang kekurangan, yang tidak bisa dalam pelajaran. Kalau dulu misalnya Lause pernah curi uang nih, Lause sekarang nggak mau curi uang lagi. Tetapi sekarang Lause malah membagikan uang, membantu orang-orang yang susah dan kekurangan. Nah, itu artinya bertobat. Seperti Sakius. Dulu Sakius kan suka mencuri uang orang-orang. Sekarang Sakius sudah bertobat. Dia bilang aku mau kembalikan itu uang. Bahkan aku ganti 4 kali lipat. Wow, hebat sekali ya Sakius. Itu artinya bertobat. Nah, Tuhan senang kalau setiap kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat kepada Tuhan. Itu adalah bentuk saya mau mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus ada satu kehidupan yang berubah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus punya perubahan dalam sikap kita, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Dan menunjukkan bahwa saya sekarang sudah jadi anak Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan supaya kita mengasihi sesama kita. Jadi sebagai anak Tuhan, bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Sesama kita tuh siapa ya? Ada yang tahu? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Setiap orang yang kita kenal maupun tidak kenal, itu adalah
sesama kita. Papa mama di rumah itu sesama kita. Adik atau kakak, sepupu itu sesama kita. Dan Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi mereka. Siapa di sini yang mengasihi papa mama? Ya, kalau kita mengasihi papa mama berarti kita harus taat dan hormat kepada papa mama. Siapa di sini yang mengasihi adik atau kakaknya? Ada? Kalau kita mengasihi adik atau kakak kita, saudara-saudara kita, kita juga harus belajar menjadi berkat dalam hidup mereka. Jangan jahilin, jangan ganggu gitu ya. Siapa di sini yang mengasihi teman-teman di sekolah? Ada? Kalau kita mengasihi teman-teman di sekolah berarti hidup kita harus tunjukkan kepada mereka kalau kita sayang sama mereka. Kalau ada yang sakit, kita bisa bantu doa, kita bisa nengok atau kita tolong ya. Sekarang lagi pandemi mungkin kita tidak bisa menengok ke rumahnya, tapi kita bisa telepon. Kita bisa mendoakan lewat telepon. Nah, siapa di sini yang mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal? Kalau mengasihi yang orang yang tidak kita kenal susah ya. Tetapi kita belajar mengasihi orang-orang yang kita kenal dulu deh. Mungkin ada sepupu kita, ada tetangga kita yang kita kenal dan kita tahu mereka mungkin perlu ditolong. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oh ya, di sini ada banyak balon ya. Tetapi ini ada balon yang cukup unik karena bentuknya seperti hati. Kasih itu seringkali digambarkan dengan hati, katanya love. Kenapa ya? Karena kasih itu timbul dari dalam hati kita. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, ketika kita mau mengasihi sesama, itu timbul dari hati kita. Jadi kasih itu nggak bisa pura-pura loh. Nah, di sini ada balon yang berbentuk hati. Kok di sini ada apa ya di dalam balon ini? Seperti ada gulungan kertas. Coba nih Lause pengen tahu isinya apa ya. Gimana nih cara bukanya ya? Coba Lause mau pecahin dulu ya balonnya. Tunggu ya adik-adik ya. Kita hitung dulu 1 sampai 3. 1, 2, 3. Betul, ada gulungan kertas di dalamnya. Coba Lause pengen tahu isinya apa ya? Wow, ternyata sebuah ayat dari Matius 22 ayat 37. Coba siapa yang bisa baca? Yuk kita baca sama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus, dan dengan segenap akal budimu. Ini ayat yang sangat baik loh. Setiap kita belajar menghafal ayat ini, oke? Sekali lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari Matius 23 ayat 37. Siapa yang sudah bisa hafal? Kelas besar coba hafalkan ayat ini ya. Kalau misalnya saat ini belum bisa hafal, catat alamat ayatnya di Matius pasal 22 ayat 37. Di rumah dihafalkan ya. Nanti dites loh sama papa mama. Oh iya, jangan-jangan di sini masih ada ayat yang lain nih. Karena Lause lihat di sini ada juga nih kertas yang lain. Coba kita pengen tahu ya, kira-kira isinya apa nih? Wow, Lause agak takut ya. Kok harus dipecahin lagi? Kita hitung lagi sampai 3 yuk. 1, 2, 3. Mana ya kertasnya kok hilang? Oh ini. Kita buka lagi. Jangan-jangan ada pesan dari Tuhan Yesus loh. Wah, betul. Ternyata sambungan dari ayat yang tadi. Yuk, siapa yang bisa baca? Kita baca sama-sama yuk ayat ini. Matius pasal 22 ayat 39. Bunyinya apa? Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pesan Tuhan hari ini buat kita di hari Valentine. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Siapa di sini yang mau belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ayo angkat tangannya. Kita sama-sama belajar ya. Langsung juga mau belajar semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar di hari Valentine bagaimana kami boleh mengasihi Engkau lagi lebih dalam. Kami percaya Tuhan sudah terlebih mengasihi kami. Engkau begitu baik bagi setiap kami. Engkau selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami juga belajar bukan hanya mengaku dosa kami, tapi hidup kami berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami tidak lagi melakukan dosa. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Dan kami mau semakin mengasihi Tuhan, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, dan semakin banyak berdoa di hadapan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan supaya kami belajar mengasihi sesama kami, orang-orang di rumah kami, adik atau kakak kami, sepupu kami, tetangga kami, bahkan teman-teman kami yang saat ini mungkin sudah lama tidak kami temui. Tolong kami Tuhan supaya hidup kami juga boleh memancarkan kasih Tuhan kepada setiap mereka. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh menjadi sesama yang sungguh membantu mengasihi dan menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan amin. Oke. Hari ini cerita langsung sampai di sini. Biarlah setiap kita boleh mempraktekkan firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo lagi Jiki. Hai Jiki, jangan bosan sama kita ya. Ketemu lagi. Sekarang udah 14 Februari. Iya, Happy betul. Happy Valentine Kids. Kungsi pacai buat yang merayakan. Ya, kungsi pacai juga. Oke, kita mau ngapain sekarang Rasya? Iya nih, kemarin ini kan kita sudah mengumumkan kepada kids, suruh siapkan gunting, lem, karton. Mau apa sih lo Seira? Oh iya betul. Ya. Hari ini kita mau ada perlombaan yang berhadiah menarik sekali. Waduh, pasti kids juga mau tuh dapat hadiah. Apa tuh ya hadiahnya? Wah, hadiah ini adalah jam tangan. Wah, jam tangan yang menarik. Cukup menantang dan menarik Betul tentunya banget. ya. Makanya perlombaan ini nggak gampang loh Shay, karena hadiahnya juga oke dan kece. Udah deh cepetan Lo Seira, cepetan jelasin. Oke. Perlombaannya hari kayak ini apa? Kalian akan diminta bikin kartu Valentine. Tapi tidak hanya bikin kartu loh Shay. Aha. Mereka harus bikin kata-kata yang nanti ditulis di bagian dalam dan harus disampaikan untuk orang yang mereka kasihi, anggota keluarga. Berarti boleh papa, mama, Boleh. atau cici ya? Boleh. Koko juga boleh kan? Boleh banget. Kalau punya tante atau om juga boleh? Boleh. Pokoknya Oke. nanti Lausya waktu pas mereka ngasih itu isi kata-kata yang dibuat di dalam harus sambil dibacakan dan minta tolong anggota keluarga lain untuk merekam. Iya. Loh, kan kalau anak yang kecil tuh TKB ke bawah kan belum bisa lancar nulis. menulis ya. Betul banget. Jadi bagaimana dong? Nah, untuk yang TKB ke bawah, yang anak-anak kecil, kalian gak usah nulis pakai kata-kata, tapi ungkapan kasihnya berupa gambar.
Nah, kalian boleh dekor gambar sesuka hati kalian. Gambar apa aja ya Lasya? Gambar apa aja, tapi tentunya berhubungan dengan kasih sayang. Ya. Nanti sama juga dikasihin ke orang yang dikasihi di rumah. Kemudian minta tolong anggota keluarga lain direkam. Jangan lupa, itu penting ya Lasya. Betul, kenapa harus direkam? Karena nanti yang dikasih ke Lasya itu ya di hotline hasil berupa rekaman. Hasil rekaman kalian. Hasil rekaman kalian ketika memberikan kartu ini. Jangan lupa harus direkam. Yang kelas 1 sampai 3 harus dibacakan isi kalimatnya. Nih Lasyira masih kosong nih, belum ada tulisannya. Nah, yang bagian luarnya desainnya seperti ini ya. Masa ini kan terlalu besar ya kalau buat anak kecil. Aduh, bikin artinya banyak dong. Kalau ukurannya nggak segini boleh nggak Lasya? Boleh ya. Kalau ukurannya bebas, tapi desain kartu halaman depannya seperti ini ya. Hati-hati kecil dibentuk jadi hati besar. Oke. Kata-kata ininya juga terserah G-Kids di rumah. Tapi desain ini harus terdiri dari hati-hati kecil membentuk hati yang besar. Jelas ya Kids ya? Jelas. Kalau yang 4, 5, 6? Nah, ini lebih menantang lagi nih loh. Oke. Jadi gini Lasya, kalau yang kelas TKB ke bawah, dia bikin seperti ini lalu digambar. Betul, ya. Gambar. Itu untuk yang TKB ke bawah. Lalu yang SD kelas 1 sampai kelas 3 bikin seperti ini, lalu ditulis ungkapan kata-kata kasih sayang, dibacakan. Oke, sekarang yang kelas 4, 5. Oh, beda ya Lasya ya? Beda dong. Oke. 4, 5, 6 suruh ngasih gini terlalu mudah Lasya. Jadi tantangannya juga beda ya. Yang 4, 5, 6. Jadi bikin apa? Kalian harus bikin ungkapan kasih sayang berupa TikTok-kan. Oke? Lebih asik tuh. Betul banget. Jadi bentuknya videonya TikTok ya. TikToknya nggak hanya gerakan Lasya. Tidak bermakna kalau hanya gerakan. Harus juga ada kata-kata ungkapan kasih sayang untuk keluarga atau orang tua. Jadi TikToknya tuh misalnya nih, Kids mau bikin TikTok untuk ungkapannya kepada mama. Berarti harus sama mama. Boleh sama mama. Bikin TikToknya. Boleh dia sendiri, tapi kata-katanya untuk mama. Oke. Ya. Jelas ya Kids ya? Jelas? Oke. Nah, dikumpulkannya hari ini. Tanggal 14 Februari. Pokoknya lo usah tunggu sampai jam 00.00 malam ini ya. Kenapa sih harus hari ini Lasya? Ya karena biar lebih spesial gitu Betul, loh. karena hari kasih sayangnya hari ini. Makanya kemarin kita terus ngomong dan mengingatkan untuk menyiapkan supaya Kids betul-betul menyiapkan dan bisa melakukan memberikan di hari yang spesial, yang terbaik. Betul. Cukup jelas ya, dikirimnya ke hotline G-Kids di bawah ini. Ditunggu malam ini juga. Jangan lupa dikirim ke sini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kids. Bye bye.